Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020, kita kembali belajar online di rumah. Persiapkan buku serta alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama buka pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dibuka bukunya di halaman 36 ya. Pembelajaran 5, subtema 1 pada buku tema 4. Ya, sudah dibuka halaman 36. Nah, kita ini masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kali ini kalian harus membaca teks yang ada di halaman 36 yang berjudul Rumahku Istanaku. Ya. Kalian baca teks tersebut dengan teliti ya. Dengan teliti perhatikan setiap kalimat yang terdapat di teks tersebut. Nah, kalian bedakan mana yang kalimat saran, mana yang kalimat bukan. Ya, yang bukan termasuk kalimat saran. Ya. Lalu, setelah kalian membedakannya, kalian di halaman 37 harus menuliskan kalimat saran yang terdapat pada teks di rumahku istanaku ya. Harus menuliskan kalimat saran yang terdapat di teks rumahku istanaku. Nah, di halaman 37 bagian atasnya kalian bisa tulis ya. Lalu yang bagian bawahnya, kolom bawahnya di halaman 37, buatlah kalimat saran yang lain tentang hak dan kewajiban terhadap rumah kita. Ingat, di sini ada tertulis saran yang lain, berarti membuat saran yang lain ya, selain dengan saran yang terdapat di dalam teks tentang hak dan kewajiban terhadap rumah kita. Contohnya Bapak beri contoh satu ya. Contoh saran tentang hak. Hak kita terhadap rumah ialah satu, dapat berlindung di rumah ya. Mendapat perlindungan di rumah, merasa nyaman ya. Lalu bersih. Nah, itu hak kita. Bersih, rapi itu hak ya, hak kita. Nah, adapun kalimat sarannya ya. Kalimat saran nih, contoh dari Bapak, akan lebih nyaman apabila rumah kita terlihat rapi dan bersih. Nah, itu haknya kan rapi dan bersih rumahnya. Nah, sarannya itu akan lebih nyaman apabila rumah kita terlihat rapi dan bersih. Nah, itu salah satu saran ya. Lalu saran kewajiban bagaimana? Nah, kewajiban kita terhadap rumah kita ialah salah satunya menjaga tetap bersih dan rapi. Nah, salah satunya berarti sarannya ialah sebaiknya kita harus membersihkan rumah setiap seminggu sekali secara gotong royong. Nah, itu contohnya ya. Berarti contoh untuk saran kewajiban ya. Itu contoh dari Bapak. Coba bagaimana contoh dari kalian ya. Coba kalian tulis
apa saran dari kalian tentang hak rumah ya terhadap rumah, dan tentang saran kewajiban terhadap rumah. Nah, kalian tuangkan di sini di halaman 37 ya. Nah, kita selesai pelajaran bahasa Indonesia. Kita melanjutkan ke pembelajaran PKN ya. Ya. Di halaman 38 bisa kalian lihat. Di sini ada sedikit percakapan antara Fatimah, Lani dan Anton. Ya. Coba kalian baca di rumah dengan seksama ya. Nah, kalian baca di rumah, lalu ambil kesimpulan yang ada pada percakapan Fatimah, Lani dan Anton. Ya. Setelah itu baru kalian mengisi halaman 39 dengan apa? Nah, di sini pertanyaannya, apa sajakah hak dan kewajibanmu terhadap rumah tempat tinggalmu? Ya. Berarti kalian harus menuliskan tentang hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan terhadap rumah kalian. Ya. Contoh apa sebelumnya Bapak ingatkan kembali apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ya. Hak adalah sesuatu yang mesti kita dapatkan. Semesti kita dapatkan. Ya. Biasanya hak ini kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya. Hak ini biasa kita dapatkan setelah kita mendapat kewajiban. Nah, sedangkan kewajiban itu sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang mesti kita lakukan. Ya. Yang mesti kita lakukan. Berarti kalau misalkan tidak dilakukan akan berakibat fatal ya, akan berakibat fatal atau akan tidak bagus nantinya ya. Nah, kalian sudah paham itu hak, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Contohnya dari hak dan kewajiban ya. Dari hak dan kewajiban kita terhadap rumah, contohnya kewajiban kita membersihkan lingkungan rumah. Hak yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban ialah mendapatkan rumah, dapat merasakan rumah yang bersih. Nah, itu hak dan kewajiban. Contohnya ya. Nah, kalian tuliskan apa saja hak dan kewajiban yang ada pada hak yang ada dan kewajiban yang mesti kalian lakukan terhadap rumah tempat tinggal kalian. Ya, sudah pelajaran PKN mungkin cukup sekian ya. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran matematika. Bisa dibuka di halaman 40 ya, dan halaman 41 ini tentang pelajaran matematika. Nah, sudah kalian buka. Lalu kalian lihat ya, pada pelajaran matematika ini sebelumnya kita pernah belajar tentang kemungkinan ya, kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang terjadi ini banyak. Mungkin bisa terjadi setengah-setengah atau sebagiannya, seperempatnya dan lain sebagainya. Ya, ini kemungkinan. Karena kemungkinan tuh nggak bisa ditebak. Cuma dapat diprediksi ya. Nah, di sini ayah Fatimah ya, halaman 40, ayah Fatimah akan merenovasi rumahnya. Dia memerlukan bahan berupa genteng. Ayah membeli 1.500 genteng dari pengrajin. Nah, tulis beberapa kemungkinan genteng yang akan dikirim menggunakan truk. Nah, berarti genteng tersebut akan dikirim menggunakan truk. Ya, berapa kemungkinan yang yang akan terjadi
sehingga genteng tersebut muat di dalam truk, ya. Berarti truknya 2 kali balik atau truknya ada 2. Nah, berapa kemungkinan agar genteng tersebut muat? Ya, kemungkinannya berapa? Nah, mungkin dari Bapak contoh yang pertama paling mudah, kemungkinannya mungkin 1000, ya, 1000 dan 500. Itu kemungkinan dari Bapak. Nah, selanjutnya bagaimana yang lain? Nah, silahkan kalian hitung sendiri bagaimana penjumlahannya agar tetap menjadi 1500, ya. Oke. Nah, ini tugas yang di halaman 40. Nah, sedangkan tugas yang selanjutnya di halaman 41, kalian harus buatlah cerita seperti di halaman sebelumnya, berarti halaman 40. Kali ini tentang batu bata, ya. Tuliskan angka dan kemungkinannya. Jadi, kalian harus menulis tentang batu bata, ya. Ceritanya sama. Nah, kalian bisa menyalin ceritanya dari ayah Fatimah, mungkin bisa diganti ayahnya siapa, ya. Ayah saya, atau bisa diganti ayah tetangga saya atau yang lainnya, bisa kalian ganti. Kalian salin ke halaman 41. Ya, yang berarti yang harus kalian ganti ialah kalimat kata genteng diganti menjadi batu bata, dan angka yang tertera di halaman 40 itu berarti 1500, berarti harus kalian ganti. Mungkin bisa kalian ganti menjadi 2000, atau bisa kalian ganti menjadi 3000 dan lain sebagainya, terserah kalian. Asalkan jumlahnya bisa banyak, ya. Jangan cuma puluhan, ya. Jangan cuma puluhan, karena di sini ceritanya, di cerita tersebut ini dikirim menggunakan truk, ya. Kalau cuma puluhan, kalau dengan menggunakan truk paling cuma 1 kali balik, ya. Ini buatlah ribuan, jadi biar terlihat banyak, ya. Biar terlihat banyak. Oke, ya, paham? Nah, semoga kalian bisa paham pelajaran yang tadi Bapak berikan dari pelajaran bahasa Indonesia, PKN dan matematika, ya. Setelah itu kerjakan yang rapi, yang benar, ya, dengan teliti. Tetap semangat belajar di rumahnya, ya. Jangan lupa tetap patuhi apa perintah orang tua, ya. Jangan terlalu banyak bermain. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Baiklah, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.